Ujian materi informatika tingkat nasional tahun 2021. Ini mau langsung atau ada pengantar dari departemen dulu ini, panitia? Biasanya langsungan, Pak. Oh, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Walaupun masih terasa pagi, tapi bagi yang dari timur Indonesia ini sudah jam 11 ya, menjelang Jumatan. Kalau ada, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya mendapat amanah untuk bersama-sama Bapak-bapak untuk, kalau orang Jawa bilang itu embat-embatan itu ya dari diskusi ringan saja, begitulah, berkenaan dengan informatika untuk masa depan. Yang sebenarnya kita ini sudah penikmat informatika masa depan gitu ya. Tadi saya mendengar ada Bapak yang sudah menetes gitu ya dari YouTube-nya, walaupun Masya Allah niatnya untuk berbagi, untuk memberi manfaat pada orang lain, bukan pada uang. Ini sungguh luar biasa. Saya rasa itu semua adalah buah dari pemanfaatan informatika begitu ya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Pak Sri Mulyono. Saya seperti yang lain-lain juga dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, khususnya di program studi ilmu komputer. Kebetulan saya ikut di 2 laboratorium riset, yang ini adalah laboratorium algoritma dan komputasi, dan satunya saya tergabung di laboratorium sistem cerdas, ya, sistem cerdas, yang di sana biasa meneliti di bidang kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence. Di sana ada expert system, sistem pakar, ada decision support system, robotik, itu timnya. Tapi bukan semuanya mesti ngerti apa-apa, pasti tidak, begitu. Saya rasa saat ini adalah sesi yang terakhir. Ini sesi yang datar-datar saja, yang landai-landai saja. Mudah-mudahan selandai, mudah-mudahan kasus COVID di Indonesia yang semakin landai, mudah-mudahan gitu ya. Setelah beberapa hari sebelumnya Bapak Ibu secara serius gitu ya, luar biasa belajar stack queue ya, first in first out, first in last out gitu ya, berapa istilahnya ya, lalu bagaimana sorting, searching, dan luar biasa banyak begitu. Nah, itulah aspek-aspek informatika yang ternyata kalau diramu itu bisa menjadi satu kemajuan untuk masa depan yang kita sendiri menikmati, ya, sekarang menikmati. Bahkan hari ini, saat yang sama ini, kita menikmati informatika, ya, karena kemajuan informatika, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya dari berbagai penjuru, tempat, gitu ya, kita seolah-olah bisa berada satu ruangan yang sama, ya, pada satu ruangan, bisa saling komunikasi, saling bertatap layar gitu ya istilahnya, bukan bertatap muka. Sehingga kita dapat berkenalan dan berempati satu dengan yang lain begitu gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia gitu ya. Kalau materi sebetulnya saya sudah bikin rekaman begitu ya, mudah-mudahan pernah dibuka, dan rekaman juga saya memanfaatkan video dari yang sumbernya memberi manfaat gitu, yang menjelaskan tentang kemajuan teknologi di masa depan ya, itu ya. Mudah-mudahan juga dari yang saya belum izin ini juga, kalau di ITE mungkin melanggar kode etik ya, tapi selama ini tidak saya sebarkan komersil gitu ya, untuk kepentingan ini saja, nanti setelah selesai bisa dihapus begitu saja. Tujuan saya agar memberi manfaat kepada yang lain begitu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, izin saya akan sampaikan share
screen ya sebentar begitu ya untuk kita bisa lihat bersama. Apakah sudah bisa terlihat Bapak-bapak Ibu-ibu? Belum, Bapak. Oh, sebentar. Belum, Pak. Masih munyor, Pak. Ince, sebentar. Oke. Oh maaf, termute ya. Bagaimana sudah bisa tampil Bapak Ibu? Ampun, Pak. Oh, Ince, Sudah jelas, Pak. Ince, ya. Ini nama saya Pak Sri Mulyana. Itu email saya. Barangkali mau perkenalan dan seterusnya begitu ya. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Saat ini kita berada di abad 21 ya. Alhamdulillah kita bisa menikmati abad 21 ya. Mungkin yang seusia saya ke atas itu bisa menikmati abad bermain dengan mobil-mobilan dari batu bata itu sampai sekarang ya. Ini luar biasa ya. Berbagai perkembangan teknologi kita bisa ikuti gitu ya. Dari zaman kalkulator yang FX36 sampai yang sekarang berbagai ada komputer-komputer tingkat canggih, kita paling tidak pernah melihat ya, mengenali, bahkan banyak yang memakai begitu. Yang secara lazim disebut merupakan era digital ya, di mana digital ini mendobrak cara-cara pandang secara konvensional menjadi super digital. Ini poin yang luar biasa kita dapat nikmati bersama ya. Ini ya penting sekali. Ya. Oleh karena itu nanti perilaku budaya kita itu kadang-kadang menjadi menjadi limbung, bahasanya menjadi kurang tanggap atau kurang responsif gitulah menerima perubahan gitu ya. Sebagai contoh Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, di awal tahun 2020 ya, ketika itu begitu diumumkan bulan Maret, kalau tidak salah tanggalnya 2 Maret itu ya, sekitar awal, bahwa COVID itu sudah masuk Indonesia dan berbagai aktivitas berubah total dari, terutama kita ya, yang guru, dosen, sekolah, anak-anak didik, semuanya ya, yang dari semua tatap muka sudah zona nyaman begitu, tiba-tiba harus online. Maka kalau bahasanya kita terperanjat kaget, semuanya dipaksa baik suka atau tidak suka untuk melakukan ini semuanya, dan akhirnya sekarang ini kita menikmati gitu ya, tapi memang perubahan teknologi itu ya betul-betul butuh perjuangan untuk kita bisa terlibat ya, syukur menjadi pemain di sana gitu ya. Jadi perubahannya begitu sangat cepat gitu ya. Orang mengenal ada namanya tahap industri 4.0 gitu ya, revolusi industri. Yang sebetulnya revolusi industri itu ya saat ini sampai pada tataran industri 4.0. Ini saya rasa slide ini banyak di sumber internet ya.
Yang pertama, industri 1.0 itu adalah sekitar tahun 1700-an gitu ya, dengan ditemukannya mesin uap ya, tenaga air, angin dan matahari ya. Ini ya yang pertama gitu. Kemudian di tahun 1800-an, 870-an itu adalah revolusi industri 2.0 yang dengan ditemukannya listrik untuk produksi massal ya. Nah, pengaruh listrik ini luar biasa ya. Mesin yang semula mesin dari uap, air dan seterusnya, tenaga yang sangat dibutuhkan, resources yang sangat besar, dengan listrik itu menjadi lebih efisien. Kemudian sekitar 1969 ya, ada teknologi informasi elektronika yang diterapkan pada sistem ya otomatik produksi ya. Dan saat ini mulai tahun 2000 sampai sekarang adalah era industri 4.0 atau abad digital saat ini, di mana teknologi digital, teknologi wireless dan big data secara masif yang terintegrasi dengan kegiatan manufaktur ya. Ya, kita saat ini alhamdulillah bisa menikmati masa-masa di sini gitu ya. Nah, ini kondisi kita saat ini gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Oleh karena itu dunia saat ini kita bisa rasakan sebagai dunia digital gitu ya, semuanya digital. Kalau di halaman pertama tadi dunia ini sudah berada di bawah mouse kita ya, bawah genggaman mouse kita ya. Dunia yang ini kita dapat mengintari dunia ini dalam hitungan klik ya. Ini dunia digital saat ini ya. Kemarin ganda putri Indonesia di Jepang raih emas saat itu secara real time gitu ya, real time ya. Real time saat itu juga kejadian, saat itu juga kita bisa menikmati hasilnya, kita bisa melihat ya bagaimana hebohnya, heroiknya gitu ya. Dan yang lain-lain ya. Banjir besar di Jerman yang terjadi beberapa waktu yang lalu kita pun bisa menyaksikan dari Indonesia ya dalam hitungan ya sepersekian detik begitu. Ini kondisinya sudah seperti saat ini ya. Nah, gejala-gejala transformasi di Indonesia ya, perubahan ini juga terjadi di Indonesia ini ya, kurang lebihnya. Yang pertama ya, ini sudah lazim ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada yang ambil usaha ya sambilan begitu, sambil buka usaha seperti ini ya. Ada toko yang semuanya harus membutuhkan bangunan, layanan, fasilitas, kenyamanan begitu, menjadi tidak penting lagi ya dengan adanya bisnis marketplace gitu ya. Ya. Dropship gitu ya bahasanya ya, cuma mindah dari sana ke sana, ke sana ke sana itu secara data. Nanti yang mengirim adalah yang pegang barang itu ya. Dengan munculnya yang semula toko fisik ya harus mengutamakan kenyamanan, sekarang sudah menjadi toko elektronik ya. Marketplace-nya adalah di bidang elektronik, ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, banyak sekali ya, OLX dan seterusnya gitu ya. Juga dalam bidang transportasi yang semula itu adalah betul-betul dengan fisik kita harus datang, tapi kita sekarang sudah bisa dari rumah ingin kemana sudah bisa dijemput dari rumah, diantarkan sampai tujuannya ya, dengan adanya Gojek, Grab dan sebagainya ya. Sekarang banyak sekali berkembang itu semuanya. Ya. Intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, walaupun ini semuanya saya rasa Bapak Ibu sudah perso semuanya ya, maka kita sharing saja gitu ya, karena tugas saya untuk menyampaikan ini gitu ya, sekedar kontemplasi ya, kita merasakan betul-betul yang sedang kita rasakan hadapi bersama saat ini begitu ya. Ya, beberapa jenis model bisnisnya ya saat ini ya, model bisnis ini dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak ya, terdisrupsi ya oleh arus digital. Kemarin saya membaca dari wakil ketua Badan Kepegawaian kalau nggak salah ya, yang 5-10 tahun lagi itu ada 70% ASN itu kehilangan peran gitu ya. Itu prediksi saja. Ya, kehilangan peran ya. Fungsi-fungsi kontrol dan sebagainya sudah banyak digantikan dengan adanya sistem yang di sana diterapkan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kedepannya seperti itu gitu ya. Oleh karena itu dipesankan kemarin kepada ASN muda gitu ya, untuk
mulai memformat dirinya atau membentuk dirinya untuk mengambil peran yang benar-benar masih bisa dilakukan. Tapi insya Allah tidak khawatir, bagi kita bidang pendidik ini pasti masih selalu dibutuhkan secara fisik ya, karena pendidikan itu bukan hanya pemberian materi, ada penanaman nilai-nilai ya, nilai-nilai yang harus sampai kepada kehidupan manusia. Insya Allah guru, dosen, insya Allah aman gitu ya, amin gitu ya. Jadi begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Nah, dampak digitalisasi ini yang pertama ya, teknologi digital ini telah merebut posisi manusia sebagai produsen budaya. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang secara toko fisik pun yang dulu setiap counter dijaga orang, maka beberapa perkembangannya sudah tidak ada penjaganya. Ambil sendiri, ya nanti bayarnya sudah pakai barcode di pintu tertentu gitu ya. Tidak ada layanan-layanan yang harus harapan orang. Inilah peran orang yang sudah bisa digantikan oleh mesin, oleh teknologi kemajuan itu sendiri. Ya. Nah, itu pun nanti akan digantikan, nggak perlu pakai fisik di situ ya. Orang tutup bertransaksi online, ditunjukkan gambarnya, speknya dan seterusnya. Nanti ada fasilitas kalau tidak sesuai dengan yang diingini bisa dikembalikan dan seterusnya. Fasilitas-fasilitas semacam itu adalah menjadi fasilitas-fasilitas pilihan yang tidak lagi ada investasi tempat, investasi gedung, investasi listrik, investasi AC, investasi tenaga kerja dan sebagainya, hampir terkurangi sangat banyak sekali. Banyak teknologi digital telah merebut posisi manusia, ya. Bahkan beberapa saat ini posisi guru ya, seperti kita bersama tadi, banyak digantikan dengan tutorial yang dibuat rekaman dan seterusnya, lebih jelas dan seterusnya, seperti bahasan-bahasan soal-soal yang sulit dengan tutorial tertentu, cara mudah dan sebagainya ya, dengan kreativitas Pak Guru semuanya itu ya, sehingga semakin mudah didapatkan gitu. Maka digantikan itu. Oleh karena itu hubungan antar manusia secara langsung menjadi apa ya Pak ya? Menjadi tidak intensif ya. Adanya ya antar mesin, antar virtual seperti ini, sehingga manusia merasa hidupnya dalam kekosongan makna ya. Makna ya. Kita bisa melihat tapi tidak bisa salaman, tidak bisa menyentuh, tidak bisa berinteraksi sebagaimana layaknya kalau kita bisa tatap muka, tidak bisa ngopi bareng ya, bisanya bareng-bareng ngopi gitu ya. Ya. Di sana ngopi, di sini ngopi ya, tidak bisa. Itu menjadi hilang saat ini gitu ya. Itu dampak dari digitalisasi. Memang ini harus disikapi dengan bijaksana gitu ya. Sedangkan maknanya bahwa tidak semua orang mampu menyelami hidup yang begitu cepat berubah ya. Sehingga banyak orang yang kadang-kadang kehilangan makna hidup. Ini ya. Kehilangan makna hidup gitu ya. Gitu. Ya, maka fakta versus fenomena ya, fenomena. Kadang-kadang orang tidak berdiri, tidak hidup di atas fakta. Kadang-kadang orang berdiri hidup di atas fenomena. Ya gitu ya. Ya, yang kita kenal dengan hiperrealitas gitu ya, hiperrealitasnya. Nah, yang penting apa jawabannya dan jalan keluarnya untuk itu semuanya ya. Ini yang perlu kita sikapi bersama. Karena teknologi datang bukan untuk kita hindari, karena kita meninggalkan teknologi justru akan tertinggal oleh teknologi itu sendiri. Kita nanti tidak bisa menyelami pergaulan dalam kehidupan kalau kita meninggalkan itu semuanya. Oleh karena itu kita betul-betul bisa adaptif gitu ya. Kita ambil yang baik dan kita minimalisasi dampak-dampak negatifnya begitu ya. Ya. Nah, ini termasuk perkembangan di media ya, media yang sangat pesat. Ya, media sangat pesat. Nah, kalau dulu tiap pagi bapak-bapak ibu-ibu mungkin merasakan ya, datang ke kantor, ke sekolah gitu, datang paling awal, yang diperebutkan apa bapak-bapak ibu-ibu? Koran, gitu ya, mencari koran. Untuk dapat berita ya dari koran itu, gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi korannya sudah diteraples itu marah. Oh, kok sudah diteraples? Biar pisah dulu, biar dibagi bertiga begitu ya biasanya gitu bapak-bapak ibu-ibu ya. Ketika itu ya, zaman-zaman itu gitu ya. Tapi sekarang menjadi tidak seperti itu budayanya. Bahkan berita saat ini nanti
sudah datang, wah ini ada berita begini ya, wah ada yang nyumbang 2 triliun ya, wah gitu ya, dan 2 triliun itu tidak pakai pasir ya. Itu saat itu juga real time kita bisa saksikan ya, tidak menunggu datangnya media massa cetak gitu ya. Itu realitanya gitu ya, realitanya. Yaitu perkembangan itu media sangat pesat sekali kemajuannya, ya gitu ya. Nah, di sisi lain media menjadikan manusia sekedar sebagai komoditas ya. Jadi kadang-kadang manusia yang diperalat oleh media itu sendiri ya, yang tidak menguasai media, tapi kadang-kadang dipermainkan oleh media. Ya, artinya manusia dapat diperjualbelikan otoritasnya, ditawar, ditukar, dipoles, ya, selanjutnya barang baru padahal stok lama, gitu ya. Oleh karena itu kebudayaan ini adalah zaman yang kita sebut dengan post-truth, ya, post-truth, ya, post-truth. Mungkin ada yang tahu apa post-truth itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi gambarannya begini ya, kalau mau ada pemilu begitu ya, wah yang punya duit nyewa untuk polling dan minta dimenangkan dia, dan itu diulang-ulang gitu ya, seolah-olah hal itu menjadi kebenaran, padahal itu masih sebuah opini, masih sebuah harapan ya. Itu era seperti itu. Kadang-kadang kesalahan, ya, kekeliruan itu seolah-olah menjadi benar karena dibombastis, ya, diulang-ulangnya berita-berita yang tentang yang salah itu, ya, gitu ya. Itu yang kita kenal dengan era post-truth, gitu ya. Ya, fakta atau dengan kata lain fakta bukan lagi menjadi sesuatu yang berpengaruh terhadap opini, ya, masyarakat, ya, dibandingkan dengan emosi, keyakinan personal. Jadi pompa emosional ini yang benar. Padahal salah gitu ya. Itu post-truth ya. Jadi makna tabayun ya, tabayun yang kita kenal itu menjadi hilang kan gitu ya, post-truth ya. Ya. Karena itu masa yang semakin susah mengais kebenaran yang sebenarnya. Jadi yang benar yang mana toh ini, itu kadang-kadang menjadi sana ngomong begitu, sini ngomong begitu, apalagi di sana ada influencernya, di sana ada buzzernya gitu ya, dan sebagainya, yang mengulang-ulang melalui media massa ini, sehingga betul-betul menjadi seolah-olah gitu ya, yang salah, yang keliru itu menjadi seolah-olah benar gitu ya. Ini adalah zaman post-truth gitu ya, yang kita kenal seperti itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, sekarang secara ringan saja mari kita selami, kita berbahagialah dengan apa yang kita bisa rasakan. Alhamdulillah, kita lebih beruntung dari saudara-saudara yang lain yang mungkin tidak bisa bersentuhan dengan kemajuan teknologi informasi gitu ya. Maka dengan senangnya hati ini nanti bisa meningkatkan imun kita gitu ya, sehingga kita masih tetap terjaga imun dan iman ya, sehingga tetap dalam keadaan sehat gitu ya. Ya, ini kurang lebih adalah dampak ya dalam kehidupan sehari-hari ya. How artificial intelligence is impacting our lives ya. Dampak kemajuan teknologi tadi adalah pada kehidupan kita gitu ya. Yang pertama, saya rasa kita semuanya saya yakin tidak ada yang tidak memiliki yang namanya smartphone gitu ya, smartphone. Bahkan ada bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang memiliki tidak hanya satu gitu ya. Kalau untuk relasi adalah telepon A, kalau untuk kantor telepon B, kalau untuk keluarga telepon C, gitu kadang-kadang ya. Tak taunya muni bareng ya, gitu ya, bingung gitu ya. Kadang-kadang sampai seperti itu ya. Ya, smartphone ya. Dengan smartphone itu kita dapatkan banyak hal gitu ya, banyak hal ya. Semua yang lain itu bisa kita dapatkan dari smartphone. Adanya kalau di sini ada e-commerce, ada sosial media, ada navigasi, ada banking dan sebagainya, itu semuanya tersimpan dalam satu genggaman ya, yang kecil ya, HP yang kita miliki bersama gitu ya. Nah, di sana banyak teknologi-teknologi yang ditanam gitu ya, di built-in, di-embeddedkan di sana gitu ya, sehingga kita bisa menikmati banyak hal. Ya, kadang-kadang ada siaran
pertandingan sepak bola antar klub yang kita favorit tidak disiarkan TV. Wah, mudah, kita bisa cari streamingnya ya. Itulah yang kita bisa nikmati gitu ya. Itu kemajuan teknologi di masa depan. Kemudian bidang security dan surveillance gitu ya, security surveillance ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, sekarang sudah banyak dipasang CCTV di mana-mana ya. Aktivitas manusia itu seolah-olah sudah terekam. Yang itu semuanya adalah masih jauh lebih ketinggalan daripada teknologi yang dibikin Allah ya. Sesungguhnya pada diri manusia itu selalu diikuti raqibun atid itu ya gambarannya ya, setiap diri manusia. Ya, hanya saja kadang-kadang orang tidak yakin ini ya, yang ditakutkan kalau ada rekam di hadapan manusia ya. Ya. Jadi kejadian kecelakaan di kilometer sekian, kejadiannya apa, itu terekam semuanya. Karena untuk storage ya, penyimpanan sekarang sudah tidak menjadi masalah lagi. Kalau dulu waktu kita kuliah Bapak-bapak mengalami ya yang pakai disket tipis ya, yang kotak besar itu ya, itu kecepatannya cuma berapa kilobyte gitu ya. Kemudian berkembang lagi disket yang agak tebel, kotaknya kecil gitu, Bapak-bapak ada yang mengenali itu gitu ya. Itu lebih sudah menjadi megabyte 1,2 mega gitu ya. Kemudian berkembang dengan flash disk yang dulu kecil masih sekian, satuannya juga megabyte ya atau apa gitu ya. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi terabyte ya. Mau disimpan apa-apa, segala aktivitas, mau nyimpan buku satu perpustakaan itu dalam satu penyimpanan bisa gitu ya. Oleh karena itu masalah data security surveillance ini menjadi tidak masalah, selalu disimpan begitu. Ya. Ini saya rasa kita semuanya menjadi penikmat atau yang bisa menyaksikan ya implementasi dari teknologi itu gitu. Kemudian platform media sosial ya, pertemanan sosial ini ya. Yang pertama dulu dari LinkedIn gitu ya. Ada Facebook ya, sekarang berkembang, ada WhatsApp, ada Instagram, Twitter, luar biasa ya, di mana dapat menghubungkan banyak komunitas gitu ya, dan bisa mengekspresikan apa yang dimaui semau-maunya begitu ya, kalau mau gitu ya, walaupun kita semuanya pasti dibatasi dengan adanya tadi kepatutan, undang-undang, ITE dan sebagainya begitu ya. Maka oleh karena itu kita semuanya sebagai pendidik dengan berkembangnya media sosial ini ada kewajiban Bapak-bapak Ibu-ibu untuk bisa memberikan nilai-nilai bagaimana memanfaatkan yang benar ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu ya, sekarang bisa dirubah menjadi ujung jarimu adalah harimaumu gitu ya. Jangan mudah kita copy paste ya. Kalau hal-hal yang kurang bagus ya kita tanamkan, jadilah kita orang yang terakhir membaca berita itu. Nah gitu ya. Jadi jangan langsung sambung gitu ya. Kita mari bersama-sama Bapak-bapak Ibu-ibu ya, tugas kita kepada generasi yang mungkin kita bisa akses itu untuk bisa ditanamkan betul gitu ya. Bahwa kalau kita ingat sebuah hadis Rasulullah itu ya, kafa bil mar'i ismun ayuhaddisu bi kulli masami' itu ya. Cukup seorang berdosa apabila memberitakan apa-apa yang didengarnya, setiap apa yang didengarnya. Mungkin konotasinya di kemajuan teknologi sekarang ini adalah ya cukup seorang itu berdosa apabila selalu copy paste setiap apa yang diperolehnya, setiap gitu ya. Apalagi menjadi kebanggaan bahwa ini orang pertama sebagai penyebar berita ya gitu ya. Ya itu menjadi kurang bertanggung jawab. Maka ini mari tugas kita bersama ya, mendidik anak-anak kita bersama begitu. Kemudian Bapak-bapak Ibu ada namanya navigasi ya. Ini sering sekali kita gunakan. Kita mau menuju ke suatu tempat ya dengan GPS-nya ya, GPS-nya Global Position System, GPS ya, navigasi. Ya. Kalau kita mau menuju tempat lain sudah bisa klik titik awal, klik titik tujuan, maka sudah akan dipilihkan jalur-jalur yang terpendek, jalur-jalur yang tidak macet ya. Dapat diprediksi berapa lama kita nanti akan menuju ke tempat tujuan tersebut ya gitu ya. Ya, walaupun ya kebenaran ini juga tidak kebenaran yang
mutlak begitu ya. Kadang-kadang ada yang mengikuti navigasi itu malah sampai ke tengah kuburan, sampai ke tengah hutan itu ya. Pernah terjadi kan seperti itu gitu. Ya, tapi kita sambut bahwa perkembangan itu sungguh luar biasa begitu. Kemudian adanya e-commerce ya, e-commerce Bapak Ibu seperti tadi kata-kata disampaikan di atas tadi ya. Apa itu perkembangan perdagangan itu sudah tidak lagi melihat seberapa besar tokonya gitu ya. Kadang-kadang ada pengusaha yang tidak memiliki toko gitu ya, cuma bisa dropship gitu ya, itu ya hanya memesan dan mengirimkan, yang mengirimkan pun dari pihak sana, tapi kita sudah mendapatkan penghasilan dari sana ya. Itu banyak ya, yang tadi Pak Agus sudah ceritakan, ada mahasiswanya yang sampai sukses seperti itu ya, karena kemampuan-kemampuan seperti itu gitu ya. Di e-commerce nanti ada sistem-sistem recommender ya, merekomendasikan ya. Kadang-kadang kita hanya beli beli baju, tapi di sana diberi pilihan jaket, diberi pilihan celana, diberi pilihan yang lain, aksesoris yang mendukung baju itu ya. Nah, ini digunakan dengan sistem artificial intelligence gitu ya. Ada proses recommender. Ya, di sana juga ada yang namanya chatbot ya. Bapak-bapak pernah melakukan chatbot ya. Pertanyaan-pertanyaan ya, chatbot itu kan chat dengan robot. Jangan dikira kalau kita menanyakan sesuatu dalam teknologi e-commerce itu ada tenaga atau ada personel yang melayani kita. Kadang-kadang yang dilayani oleh robotnya. Kalau pertanyaan begini nanti dijawab seperti itu dan seterusnya. Itu sudah sangat maju sekali ya di sana. Oke. Yang berikutnya adalah tentang di bidang banking dan finance sector ya. Saya rasa kita semuanya mungkin menjadi penikmat juga dari rumah, gaji kita sudah masuk belum bisa cek. Yang sekarang itu tadi masalah-masalah sosial yang juga berdampak. Kadang-kadang yang dulunya kita sering tiap bulan, awal bulan silaturahim dengan bidang keuangan gitu ya. Teman-teman di keuangan sekarang sudah tidak pernah berjumpa lagi. Karena gaji sudah langsung ditransfer ke rekening kita. Kita bisa cek dari rumah dengan mobile banking kita, dengan internet banking kita gitu ya. Oh, sudah masuk. Oh, sudah ada seterusnya gitu ya. Ya. Maka sekarang itu hampir ada suatu istilah yang punah gitu ya. Bapak Ibu ya. Aku mau amplope yang mau isinya gitu. Amplop itu hampir sudah tidak ada gitu ya. Setiap kegiatan apapun ya nanti transfer lewat rekening ya. Maka di bank itu menjanjikan banyak istilahnya privasi gitu ya, pengamanan itu sangat-sangat ditekankan di sana ya. Ini juga sektor-sektor finansial yang lain gitu. Kemudian berkembang ada autonomous vehicle gitu ya, kendaraan-kendaraan yang bersifat otonom gitu ya. Jadi cukup di setel dari satu titik lain, sudah tinggal tidur sudah sampai sendiri ke tempatnya. Tentunya ini harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Kalau di Indonesia mungkin ditabrak-tabrak itu yang kadang-kadang tidak taat peraturan begitu ya. Nah, yang berikutnya ada berkembang smart home ya, rumah cerdas gitu ya, di mana rumah itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan dari jarak jauh, baik keamanannya, bagaimana menghidupkan AC, bagaimana mematikan listrik, menghidupkan listrik, bahkan bagaimana menyiram tanaman dan sebagainya bisa dikontrol gitu ya. Nah, smart home nanti bisa berkembang ke depan menjadi smart village, bisa menjadi smart city dan seterusnya begitu. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu secara global perkembangan masa depan ya. Dari ini semua seberapa yang kita sudah nikmati saat ini, mungkin autonomous vehicle belum, mungkin smart home belum gitu ya, tapi smartphone sudah, sosial media banyak, Bapak-bapak Ibu punya, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di WhatsApp group, ada Telegram, ada Facebook dan banyak lain lagi gitu ya, ada lebih dari satu, pertemanannya banyak sekali. Navigation ya sering sekali kita menggunakan itu gitu ya. E-commerce, ini kadang-kadang malah ada di antara bapak-bapak ibu yang menjadi pelakunya gitu ya. Jadi ini bapak-bapak perkembangan ke depan teknologi ini betul-betul
kalau kita bisa manfaatkan, sungguh ya akan banyak memberikan kemudahan kepada kita bersama gitu. Ya, nah, ini yang sehari-hari mungkin secara cepat saja kita ulas ya. Ini di rekaman sudah saya sampaikan ya. Ya, Bapak Ibu kadang-kadang dibantu dengan PDA ya, Personal Digital Assistance ya, asisten. Jadi seolah kita itu sudah diatur, dijadwal oleh personal asisten kita yang secara digit yang selalu mengingatkan ya Bapak, ini ngajar loh Pak, gitu. Ada doing gitu ya, pesan-pesan. Ada doing, ini rapat, ini lain-lain lagi gitu ya. Itu sering sekali kita sudah menggunakan itu. Kalau kita menggunakan Bapak Ibu menjadi Gokal ya. Google Calendar itu sendiri saja sudah setiap sebelum acara 10 menit itu sudah ada warning gitu ya. Ya, ting tung gitu ya. Itu menandakan bahwa sebentar lagi kita ada acara yang dicatat di sana ya. Itu kan membantu sekali kita juga sebetulnya gitu ya. Kemudian ada kecanggihan smartphone tadi yang kadang-kadang untuk membukanya itu tidak perlu sentuh apapun, cukup ditampilkan wajah kita atau dengan suara kita ya. Halo, saya Budi gitu ya, baru klik masuk gitu ya. Tapi kalau nanti, halo, saya Budi, tidak bisa diterima gitu. Hanya satu suara itu yang bisa kita buka untuk HP kita. Kan luar biasa gitu. Ini. Kemudian fasilitas-fasilitas untuk selfie ya, yang suka selfie itu ada fasilitas untuk mempercantik, mempermudah usia, itu ada kadang-kadang dari kecil sampai tuanya prosesnya kayak apa kayaknya. Itu kan teknologi-teknologi yang kita bisa nikmati gitu ya. Kalau mudanya seperti saya ini gitu ya, nanti tuanya kayak apa ya? Kalau mudanya seperti Pak Indra gitu ya, nanti tuanya seperti apa ya? Itu bisa kita mainkan gitu ya, kadang-kadang dengan alat-alat itu gitu ya. Oke, ya. Ini di bidang perbankan keuangan tadi sudah kita singgung, saya rasa sudah banyak sekali dengan m-banking, electronic banking dan seterusnya gitu ya. Ya, ini GPS tadi ya yang sudah kita singgung juga ya untuk navigasi ya. Kita bisa menentukan jarak terpendek dari suatu posisi ke posisi yang lain ya. Nah, jarak terpendek ini ada algoritmanya Bapak-bapak yang seperti Bapak-bapak bahas sebelumnya ya, dengan shortest path-nya gitu ya, dengan graf ya, dengan graf. Banyak nanti algoritmanya, algoritma Aster, ada algoritma dan yang lain-lain banyak sekali ya, algoritma ya. Nah, sebetulnya kita bisa mendapatkan teknologi yang semacam ini ya basisnya dari pemrograman yang sudah Bapak-bapak pelajari, tapi tentunya kita tidak mungkin ya bisa memahami semuanya lalu bikin ini ya. Paling tidak kita bisa menanamkan konsep ini Bapak-bapak kepada anak-anak didik kita bahwa sebetulnya kemajuan itu tidak serta-merta jadi, perlu mempersiapkan, perlu dukungan-dukungan ilmu-ilmu yang lain ya. Dan ini secara teamwork, tidak mungkin ada satu orang yang menguasai luar biasa sekian banyak kemampuan, itu tidak mungkin begitu ya. Kemudian ini yang juga sering kita manfaatkan ada translator gitu ya. Ada translator ya. Kita ada Google Translate itu yang paling mudah ya. Ya kadang-kadang kita mau agak gaya gitu ya, kita ngasih ucapan selamat kepada teman-teman kita dengan bahasa Mandarin mungkin ya, dengan tulisan kanji gitu ya. Di sini apa ya ngerti, wong kita cuma dari bahasa kita lalu kita terjemahkan bahasa Mandarin ya. Kita lupa bahwa teman kita juga bisa menerjemahkan bahasa Mandarin ke bahasa kita lagi ya, gitu ya. Jadi luar biasa ya. Selama bahasa-bahasa ini sudah tercover dalam mesin translator ya, kita bisa mengalih bahasakan dari satu bahasa ke bahasa yang lain begitu ya. Bahkan sudah masuk sekarang dengan bahasa Jawa. Jawa pun bawa daya Jawa halus, Jawa ngoko, Jawa kromo madyo dan sebagainya ya. Ada yang sudah berpikiran mengembangkan ke arah sana begitu. Ya, karena Bapak-bapak Ibu mungkin ini muatan lokal ya yang di Jawa. Kalau kita tanya pada murid-murid kita, anak-anak kita, pelajaran yang paling sulit itu apa? Bahasa Jawa. Karena kesulitan anak-anak kita. Ini yang di Jawa terutama gitu ya, yang muatan muloknya bahasa Jawa itu. Ya, gitu ya. Jadi bukan fisika, kimia, matematika lagi, bahasa Jawa ya. Ini. Kemudian ada search engine. Nah, ini Bapak-bapak Ibu-ibu, search engine ini saya rasa manfaatnya yang sangat besar sekali ya kepada kita itu ya. Jadi ada miliaran data itu tersedia di sana ya, di dunia maya sana, di awan sana, di awang-awang sana gitu ya. Kita bisa ambil dengan menggunakan search engine gitu ya. Ya, kalau dalam rekaman saya berikan ilustrasi ketika Bapak-bapak Ibu-ibu ya
kemarin korban mendapatkan daging, mau dimasak apa ya? Rendang. Nah, bumbunya apa orang ngerti? Wah, sudah search engine ya, cara memasak rendang termasuk bumbunya. Itu sudah dapat kita ya, bumbu rendang adalah ini caranya begini. Mau cari demo masak rendang, wah sudah disediakan demo masak rendang. Jadi luar biasa, banjirnya informasi kepada kita luar biasa. Ya, search engine ini menjadi sesuatu yang sangat mempermudah pada kita bersama ya. Terutama ya yang paling banyak ya dengan banyak sekali itu ada Opera, ada Internet Explorer, ada banyak lagi ya, ada banyak ya. Kita mempunyai search engine yang banyak sekali. Oke. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, adanya belanja online, saya rasa oke ya, belanja online sangat dekat dengan kita ya. Bahwa di kantor itu kalau ada lembur tiba-tiba karena tidak ada makan siang ya, bisa GoFood ya, datang ke ruang kita, ruang guru kita gitu. Bahkan ke ruang kelas ngajar kita kadang-kadang kalau tidak berkewuh dengan muridnya gitu. Ya, ini sangat luar biasa perkembangannya. Oke. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu di bidang kesehatan juga luar biasa ya. Di saat pandemi ini pemerintah meluncurkan suatu aplikasi namanya apa? Ya, telemedicine ya. Jadi konsultasi dokter jarak jauh. Ya. Bahkan nanti setelah didiagnosis ya, menurut gejalanya, ya, ketemu diagnosisnya, lalu bisa dikirim obatnya gitu ya. Ini kecanggihan atau kemajuan ya. Sebetulnya di kesehatan bukan hanya itu saja ya. Tentang recommending treatment ini ya banyak sekali ya untuk berkonsultasi. Ada predicting health trajectories gitu ya. Guiding surgical care ya, cara-cara melakukan pengoperasi ya, monitoring pasien dan banyak sekali ya. Juga di bidang-bidang Bapak-bapak Ibu-ibu di bidang-bidang administrasinya ya, automatic laboratory tasks gitu ya. Recording digital clinic note ya. Sekarang sudah, kalau mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu beberapa tahun yang lalu datang ke rumah sakit, ada suatu unit namanya rekam medis, itu gedungnya besar sekali, menyimpan kertas-kertas rekaman dari seluruh pasien yang pernah berkunjung gitu ya. Nah, mulai beberapa perkembangan selanjutnya itu sudah semakin berkurang karena semuanya masuk digital. Ya, dokter ketika memeriksa berhadapan dengan laptop komputer, begitulah di sana gejala ditulisnya di sana gitu, disimpan, sudah mencari juga cepat gitu ya pencariannya ya, pencarian informasi. Itulah kemajuannya. Jika muncul alat-alat juga alat kesehatan yang dengan kemajuan teknologi kita bisa manfaatkan ya. Saat ini yang paling populer apa Bapak Ibu di masa Covid itu ya, adanya oximeter gitu ya, untuk mengukur kadar oksigen ya, karena orang yang kena Covid itu biasanya ada serangan ke paru-paru sehingga mengganggu peredaran oksigen di dalam tubuh. Kalau kadar oksigennya semakin turun itu biasanya menjadi ya kebanyakan tidak tertolong gitu ya. Maka ada alat diciptakan oximeter, tensimeter ya, pengukur gula darah dan sebagainya. Inilah kemajuan-kemajuan di bidang kesehatan Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke. Di masa depan ya Bapak Ibu ya, nanti ada juga di bidang manufacturing ya, pabrikan ini ya, dengan robot-robot yang secara otomatis ya. Pabrik-pabrik besar seperti BMW, seperti Mercedes itu sudah ketika merakit sudah pakai robot ini dengan yang memiliki presisi yang sangat tinggi ya, ketelitian yang sangat tinggi gitu ya. Dan kecepatannya juga ya di atas kecepatan manusia. Ya, kemudian kerapiannya dan sebagainya hasil ya sudah, karena itu by program semuanya. Oke. Kemudian ada autonomous car tadi yang sudah kita bahas tadi ya, autonomous car ya. Ya, di iklan-iklan di Olimpiade Tokyo itu ada dikeluarkan oleh Toyota, itu adalah dengan mobil autonomous yang dari satu arena ke arena yang lain itu bisa dibawa sendiri dan seterusnya. Itu iklannya seperti itu. Mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu juga menyaksikan itu ya. Education ya. Saya rasa di bidang education ini juga mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Ya, virtual assistant bisa membantu guru dalam menyampaikan materi, bahkan textbook ya. Ini mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu sudah mempersiapkan yang banyak. Kalau dulu mau belajar harus membawa textbook yang besar-besar gitu ke dalam kelas, kita cukup. Bahkan ada beberapa sekolah yang tiap kelas sudah disediakan komputer gitu. Kita tidak main colok membawa flashdisk saja kemana-mana ke kelas sudah bisa tinggal cerita. Dan ceritanya bisa
gambarnya bisa sama persis ya. Guru-guru biologi ketika menjelaskan peredaran darah ya, apa itu darah, apa nadi, vena dan seterusnya, itu kadang sudah ada sistem-sistem yang dibuat semacam itu sehingga menjadi lebih terang gitu ya, lebih terang. Ya, guru-guru geografi yang menjelaskan kejadian alam tsunami kalau dulu bayangkan sekarang kita bisa bawa tsunami ke dalam kelas kita. Ya, gambaran ini ya, kapal yang bisa dibalik oleh ombak yang sekian dan sebagainya bisa bawa. Gunung meletus, gimana kita bisa dekat sekali dengan gambaran gimana keluarnya magma, keluarnya lava, pijar, dan seterusnya gitu ya. Indah sekali, sangat sekali. Bahkan secara matematis, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita bisa menghadirkan berbagai teknik-teknik penjelasan yang dengan runut dan jelas gitu ya, kita sudah bisa persiapkan. Dan itu bisa berulang-ulang, bisa bawa ke tempat-tempat lain. Repeatable gitu ya. Kemudian healthcare ya, bidang kesehatan, saya rasa tadi sudah kita singgung, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Banyak sekali bidang-bidang kesehatan. Oke. Ya, di bidang media ini media ya, kadang-kadang ada dengan diberikan keywords ya, sistem itu sudah bisa mengenerate beritanya sendiri ya, luar biasa kan? Ya, peran wartawan itu sudah semakin ringan dan mudah gitu ya. Dan juga ada berita-berita yang bisa mengidentifikasi tentang berita hoax ya, sistem-sistem yang mengidentifikasi berita hoax ini. Ini sangat mungkin sekali. Ya. Kemudian pada bidang customer service tadi ya, dengan chatbot ya, chat dengan robot gitu ya. Jadi sudah disediakan asisten-asisten yang bisa melayani seolah-olah melayani customer, padahal dia robot dengan bahasa yang sudah ditanam, bahasa yang sangat sopan, sangat bagus dan tidak pernah emosi, itu perbedaannya. Ya, tidak pernah ada emosional yang ditampakkan begitu ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, saat ini pun ya bagi pengajar-pengajar dengan menggunakan menggunakan tele education atau e-learning itu tidak menjadi soal ketika kita ingin menjelaskan proses ya. Saya saat ini sedang menggunakan suatu pad gitu yang namanya Wacom ya, yang bisa menjelaskan untuk menulis semacam ini. Misalnya kita akan menjelaskan persamaan kuadrat, ditulis saja ya, persamaan kuadrat ya. Apa itu persamaan kuadrat? Sama seperti papan tulis yang kita bisa gunakan. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kita tanyakan anak-anak, kenapa A-nya tidak sama dengan 0 anak-anak? Ya kalau A-nya 0 bukan persamaan kuadrat, Bapak. Ini adalah memiliki akar-akar ya, jika D-nya lebih besar sama dengan 0, ini akarnya real gitu ya. Ya, biasanya dengan rumus ABC ya, rumus ABC. Apa itu? X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sehingga proses-prosesnya semacam ini menjadi seolah kita bisa bertemu gitu ya. Dari mana rumus itu? Wah, nanti kita bisa jabarkan lagi ya. Guru-guru yang lain bahasa Indonesia menjelaskan bisa adanya S, P, O, K ya, SPOK dan seterusnya. Guru-guru yang lain agama bisa menjelaskan dengan ayat ya, dengan tulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gitu ya. Ya. Misalnya seperti itu. Sehingga alat-alat semacam ini kita bisa kita gunakan semaksimalnya persis sebetulnya seperti ketemu dengan siswa kita. Nah, monggo, ini tidak mahal gitu ya. Tidak mahal yang bisa kita gunakan dengan bagus. Ini kemajuan teknologi yang sekarang kita bisa nikmati begitu Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Dan mungkin masih banyak lagi yang saat ini kita belum terbayangkan. Tapi nanti suatu saat kita akan mendapatkan manfaat itu semuanya begitu. Jadi begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sedikit saya cuma banyak cerita ya. Mungkin Bapak-bapak Ibu sudah merasakan sendiri kemanfaatan dari itu semuanya begitu ya. Ya, maka mari kita syukuri dengan baik. Ini adalah teknologi. Teknologi ya kita tidak bisa menghindar. Kita harus hidup di era teknologi itu, tapi mari ya kita mengisi akhlak, kita mengisi mental yang baik bagi pemegang teknologi itu sehingga teknologi bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Teknologi bisa bermanfaat untuk kemajuan umat manusia dan terutama kita pendidik, Pak Guru, Bu Guru ini mari kita tanamkan teknologi ini memang seperti dua sisi pisau ya, ada tajam, ada bahayanya dan ada manfaatnya.
Kalau pisau itu hadir kepada seorang chef, maka bisa membantu menghadirkan masakan yang enak. Tapi kalau pisau itu datang di tangan penjahat, ya mungkin bisa menjadi malapetaka bagi orang lain begitu. Maka orangnya, pemegang teknologinya itulah yang mari betul-betul kita tata, kita persiapkan dengan baik, ya, sehingga kita dapat mendapatkan kemanfaatan yang banyak dari kemajuan teknologi itu, gitu ya. Jadi begitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sedikit yang dapat saya sampaikan, ya. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu ada ide lain, ada masukan lain, ada pandangan yang lain, begitu ya. Kita berdiskusi saja, monggo kalau ada sesuatu. Atau mungkin bisa menambah penjelasan saya juga boleh, monggo. Ini cuma sekedar berbagi saja, gitu ya. Jadi mengatakan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dapat saya sampaikan dari saya, monggo. Sekarang waktunya untuk saya berikan sharing kepada Bapak-bapak semuanya ya. Jadi tadi ada wakon untuk mengajar dan sebagainya. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu justru sekarang sudah memanfaatkan, menggunakan itu semuanya. Ya, alhamdulillah, itu adalah manfaat dari kemajuan teknologi yang kita saat ini sedang berada di tengah-tengahnya begitu. Monggo, waktu saya aturkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau ingin memberikan feedback kepada kami, silahkan. Monggo Bapak-bapak, Ibu. Oke Pak, izin bertanya boleh? Ya, monggo Ibu. Dari Ibu sinten? Saya Erma Widayanti dari SMA Negeri 8 Malang. Oh iya, monggo Ibu Erma. Pak, saya tertarik sama penjelasan ini kan dampak ya, lebih ke artificial intelligence ya. Saya tadi Bapak menjelaskan bahwa memang Bapak fokus di sana. Barangkali saya ini yang masih awam tentang AI atau artificial intelligence itu untuk mempelajari dasarnya itu sebenarnya mulai dari mana ya Pak ya? Sedangkan penerapannya sekarang kan sudah sangat banyak. Mungkin kita yang mau mengikuti alur ini kok kayaknya masih berat ya Pak ya, kalau memang belum tahu dasarnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Iya Ibu, terima kasih pertanyaannya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dasar AI itu sebetulnya terutama guru-guru matematika panjenengan yang pegang. Dasarnya adalah yang pertama adalah logika, logik ya. Logik itu kan sebetulnya kan berbicara true false ya. Termasuk pemrograman pun yang banyak diceritakan oleh rekan-rekan dosen yang lain, ya dasarnya logika ya. Karena apa? Sebetulnya kalau kita basic ke sistem komputer itu sebetulnya kan cuma permain digital itu on off ya, true false, 0 atau 1. Nah, mainan itu sebetulnya ya. Jadi logika. Karena gimana toh kalau kita seorang bisa menanamkan kecerdasan di dalam di dalam sebuah program, karena biasanya program itu terutama ya, saya ambil contoh adalah untuk ekspor sistem paket. Itu ada aturan, Bro, ada aturan. Jika suhu ini dan ini maka ini. Nah, jika maka itu kalau diberikan fakta, ya faktanya benar, ya. Ini kan sebuah rule itu kalau dalam yang yang belajar mengajar matematika pasti ngerti. Itu bentuknya kan implikasi. Jika ini maka ini. Nah, implikasi itu pasti harus benar. Apa maksudnya? Sebuah aturan itu harus benar. Kalau aturannya benar, diberikan fakta yang benar, antecedennya benar, maka konsekuensinya pasti benar gitu loh. Ini sebetulnya dasar sederhananya adalah logika. Semuanya bermainnya di situ. Nah, logika sekarang berkembang pesat, Bu, tidak hanya logika konvensional benar salah. Sekarang yang paling ngetren sekarang namanya logika fuzzy. Kebenarannya itu bukan kebenaran 01, tapi kebenarannya itu memberikan membership function, fungsi keanggotaan yang mulai dari 0 atau 1. Ya. Misalkan ada siswa kita itu cantik gitu misalnya, atau ganteng. Cantik ganteng itu tidak bisa 01. Wah, dia ganteng dengan membership function 1. Itu berarti ganteng banget kayak masa mudanya Rano Karno misalnya gitu ya. Tapi mungkin yang seperti itu juga ganteng, yang seperti yang katakanlah simbol-simbol yang tidak ganteng itu ya, itu juga ganteng, tapi member functionnya mungkin 0,2 begitu ya, bukan 1 lagi. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu ya. Jadi dasarnya adalah logika nanti ke pemrograman. Nah, pemrograman baru nanti kita harus tambahkan pengetahuan, knowledge. Nah, pengetahuan ini sebetulnya yang memiliki pakar Ibu. Pakar itu siapa? Ya banyak hal. Kalau pakar bidang pertanian ya insinyur pertanian, pakar di bidang kesehatan yang kesehatan. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh ahli-ahli AI. Oleh karena itu AI itu sebetulnya bekerja sama ya, bidang komputer punya teknologi ya, bidang-bidang yang lain punya problem domain gitu ya, problem domain ya, atau permasalahan.
Nah ini yang kita kombinasikan sehingga kita bisa ada sistem pakar mesin yang bisa kalau di luar negeri bisa memilih ini apel yang sudah masak atau belum dengan sensor, oh ini diambil. Nah ini karena ada kecerdasan, ada sensor tadi. Secara singkat seperti itu Ibu, ya. Singkat seperti itu Ibu. Nah, nanti bisa dibagikan kepada siswa-siswa atau Bapak Ibu yang tertarik. Doakan ya ilmu komputer UGM baru mau mengusulkan S2 kecerdasan artifisial. Ini sudah tahap sampai di senat. Ya mudah-mudahan ini ya bidang-bidang kami, tim kami yang belajar mengajarkan riset di bidang itu. Makanya nih Bu Eva, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Jadi penting sekali penanaman pemahaman dari awal guru-guru sebelumnya SMP, SMA ke perguruan tinggi. Ya pernah ada penanaman yang tidak benar ya. Dulu ada profesor tempat saya, profesor matematika. Oh piye dari SMA 1,5 tambah 1/3 dalam menjadi 2/5. Ini kan konsep yang mungkin konsepnya yang tidak pas itu ya. 1/2 tambah 1/3 menjadi 2/5 Bapak Ibu. Kan aneh gitu ya. Ini dari SMA enggak tahu dulu. Ya, jadi oleh karena itu konsep yang benar ini mari kita tanamkan sejak dini di SMA. Jangan dikatakan kalau mengajar misalnya konsep yang berbasis logika, pokoknya dipakai itu. Konsepnya di mana? Seperti tadi saya katakan rumus ABC X1 X2 sama dengan min B itu bukan rumus yang turun dari langit. Itu diturunkan begini sifat aljabarnya ya dengan menggunakan sifat persama kuadrat sempurna gitu ya, bahwa X kuadrat sama dengan A ya, maka X sama dengan plus minus akar A ya, itu kan konsep-konsep. Nah ini adalah tugas dari kita bersama yang memberikan penanaman benar sejak dini, sejak awal Bapak Ibu. Mari kita bikin pengajaran yang fun, yang menyenangkan. Jangan jadi mata pelajaran kita yang ditakuti, jangan gitu ya. Mari itu bisa kita bawakan, apalagi kita datangkan dengan teknologi informasi. Ini menjadi sangat menarik sekali. Dulu sekali ada IMEN ya, Indonesian Mathematical Education Network ya. Saya pernah ikut mengajar guru-guru IMEN matematika se-Indonesia itu untuk membuat pengajaran matematika yang menyenangkan. Tapi diprogram dengan Pascal itu cara membuat fungsi ini, fungsi didilatasi dan sebagainya. Tapi itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang sudah dengan pembelajaran yang sekarang teknologi ini mudah sekali kita dapatkan begitu ya. Maka kita memanfaatkan ya. Ya syukur-syukur kita bisa memberikan tantangan kepada anak-anak kita. Kamu harus bisa menjadi yang seperti ini, caranya ya kita pahami dari kecil-kecil. Ya. Nah kadang-kadang begini Bapak-Bapak yang salah kaprah, itu orang-orang yang habis mahasiswa-mahasiswa saya yang di ilmu komputer ya, ketika ada kunjungan lulus dan sebagainya ke bekerja di suatu tempat itu biasanya kon benaknya komputer yang rusak. Lah ini kadang-kadang konsep-konsep yang kadang-kadang kurang pas gitu. Jadi bukan di situ ya gitu. Berkatan Bapak Ibu, monggo kalau masih ada satu atau komen yang lain, yang umum, yang kita bicara yang ringan-ringan saja kalau ada. Mungkin agak ringan nih Pak. Siap, enggak, mari Bapak. Dulu waktu kita masih pakai UN itu ya Pak, saya sempat tidak percaya dengan ada statement kalau anak SMA Jogja itu dalam mengerjakan UN diindikasikan sebagai yang paling jujur se-Indonesia. Nah itu variabel untuk menilai jujurnya dari mana itu? Ya, saya tidak tahu ukurannya yang paling jujur. Kejujuran itu sebenarnya memang Bapak. Saya berpendapat yang namanya kejujuran itu adalah aspek individu dengan Robnya, ya, dengan Tuhannya begitu ya. Kalau orang menilai jujur itu masih bersifat relatif gitu ya. Kan di AI juga belum bisa toh Pak. Wallahu a'lam gitu ya. Wallahu a'lam gitu ya. Karena setiap teknologi pun bisa dipecundangi, bisa diakali, itu pasti bisa Pak, pasti ya. Ya, tinggal memang orangnya gitu. Jadi saya juga tidak tahu parameternya apa kok disinyalir Jogja paling jujur, itu saya juga betul mengertos Pak, tidak mengerti. Nah, ya Pak, nate mirang ya Pak. Nate betul tahu gitu. Ya. Karena standarnya sebetulnya sangat abstrak, jujur itu kayak apa. Kalau nilainya levelnya berapa itu sangat realistis, karena itu hasil ujiannya. Nah hasil ujian itu apakah dia cheating dan sebagainya, ya gitu kita tidak bisa mengawasi satu persatu sih. Apalagi di era sekarang ini Pak,
Saya itu memberikan ujian pada mahasiswa open book, sudah open book. Saya sudah bikin fakta integritas untuk mandiri. Tapi juga ada yang jawabannya itu sama persis sak titik komanya gitu, Pak. Pacaran itu, Pak. Begitulah Pak kurang lebih, J. Matur nuwun. Iya, Bapak, matur nuwun. iya. Matur nuwun. Mungkin yang terakhir satu lagi Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau ada, kalau enggak ya sudah cukup. Baik, kalau dikira cukup ya Bapak-bapak Ibu-ibu, matur nuwun sangat, terima kasih sekali atas perhatian dari Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya. Ini sudah sesi akhir dari penyampaian kami. Mudah-mudahan bisa berkenan kepada Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya dan memberi manfaat. Dan kalau ada usulan-usulan, keinginan-keinginan apa yang kami share dari universitas kepada kebutuhan Bapak-bapak Ibu-ibu bisa dikomunikasikan, barangkali ya kami bisa membantu secara bersama-sama begitu. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Wahyono ya yang mengkoordinir ini semuanya. Karena memang ini sebagian dari tugas kami juga harus ramah mengajak komunikasi kepada siapapun begitu ya. Jadi nanti tidak ada yang salah-salah. Kita tanggung jawab untuk pendidikan semuanya, tanggung jawab kita bersamanya ke depan gitu ya. Mari mudah-mudahan kita tidak menjadi bangsa yang pengguna saja, nanti suatu saat muncul bangsa yang betul-betul menciptakan alat-alat yang bermanfaat. Ya, salah satunya ini kan berita bagus walaupun sekarang tenggelam lagi ya di awal Covid tengah-tengah kemarin, salah satu dosen kami Prof Kuat kan menghasilkan INOS gitu ya. Walaupun INOS itu hasilnya juga relatif, karena ini memang hanya untuk screening gitu ya. Saya pernah di INOS negatif Bapak-bapak. Positif. Kemudian 2 kali di INOS lagi positif. Kemudian saya screening ke rumah sakit, ternyata negatif. Saya cek, tanya Profesor Kuat, Prof gimana ini kok saya di INOS positif kok hasilnya negatif? Ditanya, padahal ini pas puasa, kowe mau kemu pora, berkumur enggak? Gitu. Kemudian ditanya, enggak. Wah ya kuwi masalah ya gitu ya. Nah kadang-kadang ini batasan-batasan teknologi oleh manusia. Kadang-kadang terjadinya seperti itu Bapak-bapak. Tidak berkumur itu menjadi positif Bapak-bapak. Gitu. Nah, maka ketika itu mau bepergian, ketika positif, saya tanya kolah gitu, berkumur, tes negatif. Gitu. Nah, ini yang masih banyak perlu disempurnakan karya manusia. Tapi lumayan ya, sudah ada pemikiran yang menghasilkan ke sana itu, kita menjadi kebanggaan kita bersama. Bangsa Indonesia cerdas insya Allah. Manakala dididik, dibina dengan benar. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya atas perhatiannya, atas perkenalannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di waktu-waktu yang akan datang yang lebih baik Bapak-bapak Ibu. Ya, kita akhiri sampai di sini. Kita tunggu acara-acara selanjutnya. Bila taqwa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu Bapak-bapak Ibu-ibu. Amin. Monggo saya izin. Bapak dan Ibu, sebelum keluar dari Zoom meeting, boleh saya minta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Siap, Pak. Bisa dokumentasi. Saya mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Terima kasih. Agenda selanjutnya, Mbak. Bapak-bapak Ibu-ibu, sampai ketemu lagi acara selanjutnya, Bapak-bapak Ibu, jangan bosan-bosan dengan UGM. Terima kasih banyak, Bapak. Mungkin 80 jam, Mbak. Siap, Bapak. 80 jam. Selanjutnya evaluasi, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Miss, nanti kita masuk lagi pas udah penutupan ya di Zoom ini. Miss Jona. Oke. Oh iya Mbak, siap. Ya. Suaranya gak kedengeran. Oh ya maaf, betul jam 1 Bu. Jam 1 ya, baik. Jam 1 ya. Jam